Gini, kalau dilanjutkan itu justru itu yang mau kita bicarakan malam ini. Kalau dilanjutkan misalnya, sekarang ada orkestrasi mendukung Jokowi di semua daerah itu. Jadi agak ajaib kalau dianggap bagian responden yang mewakili Pak Jokowi juga takut berbicara. Tapi kok nekat bikin kebulatan tekad. Artinya dia memang takut, tapi karena didorong maka dia jadi berani tuh. Kan gitu kan? Didorong oleh apa? Ya oleh bujukan, oleh jabatan, oleh uang segala macam. Kan jadi palsu kan kita lihat fenomena itu. Orang bilang itu sukarela di daerah tuh. Oh ternyata itu adalah mobilisasi. Kalau sukarela kan mestinya hasilnya dia nggak takut. Karena dia ingin mengatakan bahwa oke, saya mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Faktanya dia takut sebetulnya, tapi dipaksa. Nah itu yang mesti kita bukan begitu, lakukan Bang. Enggak masalahnya. Oke, sebetulnya ini nggak bisa maksimal diskusinya karena tadi ada soal cara mendeteksi apa yang disebut threshold of anxiety itu, ambang batas kecemasan. Jadi sebetulnya ini teknik yang ada di dalam cara survei untuk TikTok aja, nggak langsung nanya pada orangnya tuh. Anda cemas karena apa itu? Karena saya duga indikator tahu bahwa orang tidak mungkin ngaku dia cemas gitu. Karena itu dia muter pakai orang ketiga untuk bertanya keadaan orang pertama tuh. Kan itu intinya. Atau sebaliknya, nanti begitu indikator punya data, kalau dia bikin wawancara langsung, Anda cemas apa enggak? Nanti datanya itu diambil alih oleh Pak Luhut sebagai big data tuh. Jadi dia muter, dan itu teknik yang bagus sebetulnya. Di dalam teori intelijen, mending pakai orang ketiga untuk mengetahui pikiran orang pertama. Kan itu technically, methodologically, techniques begitu. Tapi saya bisa ambil konsekuensinya. Kalau ternyata 62%, setengah lebih orang cemas terhadap atau tidak berani mengucapkan pikiran. Itu apa konsekuensinya bagi demokrasi tadi yang terangkan oleh Fahri? Atau dia jadi pasif dan gak mau berpartisipasi karena dia udah terhalang secara mental. Ya udah, saya gak mau ngomong deh. Rugi bagi demokrasi itu. Itu artinya oposisi tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang justru sebagai balancing untuk assessment policy. Kan dirugikan pemerintah kan karena gak ada suara jujur, orang pasif aja. Atau sebaliknya, orang nekat. Kalau saya bilang misalnya Pak Karni takut pada istri, itu artinya ada sesuatu kesalahan pada Pak Karni. Ini misalnya ya itu. Ya itu. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif, saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada presiden, Presiden Putin misalnya. Atau Presiden Wakanda. Oke, karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa ketika Anda ada dalam kekuasaan. Saya hanya memperlihatkan bagaimana sense ini memang betul yang dideteksi oleh indikator. Bahkan saya takut mengucapkan nama Jokowi sekarang. Oke, berarti jelas ya. Rocky Gerung takut mengucapkan itu. Bukan saya takut, karena saya mesti terangkan kenapa saya takut pada kekuasaan yang sebetulnya nggak boleh. Coba jelaskan. Oke. Saya pelan-pelan lagi ulangi. Kalau saya takut pada kekuasaan, itu artinya kekuasaan itu otoriter. Semua orang takut pada Soeharto, tapi pada satu threshold ketakutan itu berubah menjadi perlawanan. Jadi yang kita sebut sebagai rasa takut itu sebetulnya fungsinya dua. Mengamankan diri saya supaya tidak terjebak pada sesuatu yang tadi uncertainties. Kalau saya lagi naik gunung, saya lihat ada gambar bergerak-gerak, saya mesti berhenti karena saya cemas. Begitu saya mendekat, ternyata itu
cahaya bulan yang memantul pada butir-butir air sisa embun. Maka saya anggap oke itu keindahan sebetulnya. Selesai rasa takut saya. Tapi kalau saya dengar bunyi yang saya kenal itu adalah bunyi kodok atau bunyi macan. Kalau bunyi kodok saya takut karena jijik itu. Kalau bunyi macan betul saya takut. Jadi itu spektrum dari rasa takut. Nah saya balik lagi tadi, kenapa kita mesti takut pada presiden itu? Mahasiswa awalnya takut, sekarang dia ubah rasa takut itu jadi energi perlawanan. Tanggal 11 nanti kita uji. Orang yang takut justru orang yang mampu melawan itu. Karena thresholdnya dia lewati itu. Jadi sekali lagi itu yang saya terangkan dan saya jawab terakhir. Saya takut pada presiden karena tadi kata Fahri istrinya bagus. Kalau saya lihat obat itu dan sudah kadaluarsa saya akan minum karena dia racun. Saya takut pada presiden karena dia udah kadaluarsa. Terima kasih. Tadi Arya mulai dengan ya tapi soal kereta itu kan bisnis to bisnis itu dengan Cina itu. Apa pentingnya ucapin bisnis to bisnis terhadap hal yang secara kalkulasinya nggak mungkin punya skala ekonomi itu kereta cepat itu. Apalagi kalau Anda sebut bahwa ya saya belajar tentang politik Cina. Cina itu berupaya untuk menghasilkan new capitalism dengan menggabung antara new communism dengan menggabung antara authoritarianism dengan kapitalisme itu. Jadi nggak ada bisnis yang otonom di Cina itu dalam pemerintah Cina itu. Karena memang filosofinya begitu. Dia ingin ciptakan komunisme gaya baru dengan menggabungkan otoritarianisme dan kapitalisme. Jadi tesis Anda bahwa bisnis to bisnis itu fail, gagal itu. Kita masih menikmati Hari Sumpah Pemuda itu. Dan kita mau ukurkan keadaan sekarang dengan parameter tadi tuh, Sumpah Pemuda. Satu bangsakah kita? Enggak. Terpecah, divided nation itu. Sukmawati pindah agama jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa? Urusan privat dia tuh. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship. Kalau orang percaya bahwa hubungan kita semua di sini hanya hubungan kewarganegaraan, kita nggak persoalin agama orang. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kesetaraan berargumen di dalam situasi citizenship. Yang ada citizenship. Itu. Tapi nanti dibilang itu salah sendiri, bukan kok Jokowi yang saya. Iya, karena dia berjanji dulu di dalam Siratul Mustaqimnya untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Dalam purgatorio dia diuji di situ. Kalau kita mau fair begitu cara berpikirnya. Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP di semua daerah membangun patung Bung Karno. Apa itu artinya? Kita tahu Bung Karno itu dieluk-elukkan oleh Joseph Tito sebagai bapak bangsa, sebagai nama Indonesia. Sekarang Bung Karno sekedar tinggal nama sebuah partai itu, partainya Arteria. Disempitkan justru Bung Karno menjadi nama sebuah keluarga. Bukankah itu mendegradasi kemewahan Bung Karno sebagai pemimpin dunia? Karena Ibu Mega nggak bisa menangkap bahwa Bung Karno itu begitu dia dimaterialisasikan, dia menjadi sempit itu. Tolong terangkan pada Ibu Mega. Jadi soal beginian yang mesti kita bongkar. Ini edisi perdana, saya bicara konseptual aja. Lebih bijak lah ya? Iya, karena dari dulu gue emang bijak. Seluruh pembicaraan kita hari ini menjadi nol resultantenya kalau kita tahu bahwa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak membatalkan presidential threshold. Gak ada gunanya kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir, kompetisi. Kalau di ujungnya hak individu untuk berkompetisi bebas dihalangi oleh kuota dungu yang namanya presidential threshold. Di mana di dunia ini, di dalam sistem demokrasi, PLT itu yang nantinya akan menguasai 217 kabupaten kota atau 287 dihasilkan melalui penunjukan, appointed. Boleh aja. Kapan? Kan dia PLT bisa berapa? 2 minggu.
3 bulan, oke. Ini 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu, yang 5 tahun, 2,5 tahun, 287 daerah kita dikuasai oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Gila ini idenya tuh. Coba dibongkar pikirannya. You cannot see the wood for the trees. Itu makronya. Jadi omong kosong bilang bahwa ada pertumbuhan demokrasi, kita oke lah itu Freedom House baru bilang nggak ada pertumbuhan demokrasi. Tapi oke, kita nggak mau dengar yang dari luar, kita pakai logik kita aja tuh. 2 soal. Tapi oke lah, kalau Pak Presiden Jokowi paham tentang apa yang dimaksudkan oleh pemuda-pemuda 93 tahun lalu, maka dia mesti bilang per hari ini saya sadar bahwa biarlah saya sendiri yang diuntungkan oleh presidensial threshold, diuntungkan dengan cara tidak jujur. Saya ingin generasi berikut jangan pakai presidensial threshold. Mulailah dengan situ, baru terbuka pikiran kita. Tetapi sekali lagi, feodalisme yang dibasmi oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober masih berlaku sekarang. Jadi mereka, nyawa mereka, arwah mereka di 28 Oktober 1928 melihat kita di sini dengan kecurigaan bahwa Indonesia nggak maju-maju, masih ada feodal gitu. Kenapa begitu? Sebagian besar pemerintah kabinet sekarang ketakutan mau di-reshuffle. Karena itu mereka datang ke Solo menemui seorang pemuda di situ untuk minta perlindungan agar supaya jangan di-reshuffle. Wali Kota Solo. Wali Kota Solo. Coba cek berapa menteri yang ke Solo hanya untuk mengadu pada seorang pemuda agar supaya dia tidak di-reshuffle. That's the kind of feudalism. Apa? Kita mau ngomong apa ya? Sebelum saya betul-betul meniti Siratul Mustaqim, saya hentikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.